Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai modul 3, yaitu tree. Tujuan praktikum kali ini memahami konsep dasar tree, memahami dan dapat mengimplementasikan fungsi-fungsi tree menggunakan Tinkercad, memahami dan dapat mengimplementasikan traversal binary tree menggunakan Tinkercad juga, memahami konsep hierarki data menggunakan binary tree, memahami struktur node dengan dua anak yaitu left dan right, memahami tree traversal sederhana untuk membaca data, memahami aplikasi binary tree dalam organisasi data. Alat dan bahan yaitu ada PC, kemudian menggunakan Tinkercad, dan pada Tinkercad pilih board Arduino Uno. Nah, apa itu tree? Tree itu merupakan struktur data nonlinear yang penting di bidang ilmu komputer. Digunakan untuk mempresentasikan hubungan hierarkis antara elemen data seperti hubungan keluarga. Struktur data pohon atau tree dalam pemrograman menyerupai pohon dalam alam, tetapi terbalik. Nah, yang biasanya pohon tuh dari bawah ke atas tuh makin gede kan. Nah, kalau struktur data tree itu terbalik, jadi dari atas ke bawah makin gede. Elemen dalam tree disebut node. Node paling atas disebut root atau akar, dan setiap node bisa memiliki anak dan orang tua, kecuali root yang tidak memiliki orang tua, karena root ada di paling atas. Node lainnya disebut subtree atau pohon bawahan. Struktur ini digunakan untuk menyimpan data secara hierarkis, seperti struktur direktori di komputer, organisasi dalam perusahaan, dan data dalam database. Komponen dari tree, yang pertama ada root. Root itu tuh merupakan node paling atas dari pohon. Contohnya di sini A. Nah, dia tuh tidak memiliki parent atau induk. Lalu yang kedua ada parent node atau node induk. Nah, node induk tuh node yang memiliki anak, bisa satu atau lebih. Nah, contohnya di sini D merupakan parent dari I dan J. Kemudian ada child node atau node anak. Node anak itu kebalikan dari parent node, yaitu node yang memiliki parent. Nah, tadi kan kalau D itu memiliki child node I dan J. Nah, kalau I dan J itu memiliki parent D. Lalu ada edge atau tepi, yaitu merupakan garis yang menghubungkan dua node. Nah, garis-garis ini tuh yang menghubung A dan B, B dan D, itu disebutnya edge. Kemudian ada level atau tingkatan dalam pohon yang menunjukkan kedalaman node dari root. Nah, root itu tuh berada di level 0. Jadi level satunya tuh baru dihitung dari anak dari root. Kemudian terus ke bawahnya bertambah menjadi level 2, level 3, dan seterusnya. Lalu ada siblings. Siblings itu merupakan node yang berada pada level yang sama dan juga memiliki parent node yang sama. Nah, di sini contohnya F, G, H itu tuh merupakan siblings karena mereka sama-sama berada di level 2 dan mereka sama-sama punya parent C. Kemudian leaf node. Leaf node itu tuh merupakan node yang tidak memiliki child atau node yang ada di paling bawah lah, yang terakhir. Nah, contohnya di sini ada I, J, K, F, G, H. Nah, mereka tuh merupakan leaf node karena node yang berada di ujung. Lalu subtree atau subpohon, bagian dari pohon yang terdiri dari sebuah node dan semua descendant atau keturunannya. Misalnya, subtree dengan root D mencakup node D, I, dan J. Nah, jadi itu disebutnya subtree. Nah, istilah objek dalam tree. Yang pertama ada simpul. Nah, simpul itu merupakan elemen tree yang berisi informasi. Nah, yang bulatnya itu simpul. Berisi huruf A, huruf B, huruf C. Kemudian ada tingkat atau level. Nah, tingkatnya itu yang tadi disebutin. Level 0-nya tuh berada di root. Kemudian ke bawahnya baru level 1, level 2, level 3. Kemudian ada derajat. Derajat itu menyatakan banyaknya anak atau turunan di simpul tersebut. Nah, jadi misalnya di sini tuh si D itu memiliki derajat 2.
karena dia memiliki dua anak, yaitu I dan J. Ini juga sama di contohnya, simpul A memiliki derajat 2, yaitu B dan C. Nah, sedangkan K, dia tuh misalnya berderajat 0, karena dia gak punya anak. Sama kayak I, J, K, F, G, H. Karena kan tadi mereka adalah leaf node, yaitu yang tidak mempunyai child node. Kemudian ada tinggi atau kedalaman, yaitu tingkat maksimum dari tingkat dalam T tersebut dikurangi 1. Dikurangi 1 karena si rootnya ini kan dihitung sebagai level 0. Jadi kan ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tingkat kan. Nah, tapi level 1-nya tuh baru dihitung dari anak dari root. Makanya dikurangi 1. Nah, kemudian ada ancestor, semua simpul yang terletak dalam satu jalur dengan simpul tersebut, dari akar sampai simpul yang ditinjaunya. Nah, jadi ancestor tuh ibaratnya kayak pendahulunya. Misalnya kan ini di contoh ancestor dari K adalah E, B, dan A. Jadi pendahulu dari K tuh ada E, ada B, kemudian rootnya A. Nah, selanjutnya predecessor, simpul yang berada di atas simpul yang ditinjau. Contoh, predecessor D adalah B. Jadi mirip kayak parent ya, predecessor tuh. Kemudian suksesor, simpul yang berada di bawah simpul yang ditinjau. Suksesor D adalah I. Nah, itu mirip sama child node. Terus ada descendant, seluruh simpul yang terletak sesudah simpul tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contoh descendant D adalah I dan J. Jadi descendant itu kayak keturunannya dari D itu ada I dan J. Kemudian sibling merupakan simpul-simpul yang memiliki parent yang sama dengan simpul yang ditinjau. Tadi udah kan, Y sama I itu merupakan sibling yang sama. Merupakan sibling. Parent, simpul yang berada satu level di atas simpul yang ditinjau. Ya tadi, D itu merupakan parent dari I. Nah, kemudian fungsi-fungsi dari tree. P.parent itu mengembalikan parent dari P, akan terjadi error jika P adalah root. P.children mengembalikan daftar posisi yang berisi anak-anak dari node P. P.root mengembalikan true jika P adalah root dan false jika bukan. P.external mengembalikan true jika P adalah eksternal dan false jika bukan. Size mengembalikan jumlah node dalam tree. Empty mengembalikan true jika tree kosong dan false jika bukan. Root mengembalikan posisi untuk root tree, akan terjadi error jika tree kosong. Position mengembalikan daftar posisi dari semua node dalam tree. Kemudian ada jenis-jenis dari tree. Yang pertama ada binary tree. Nah, binary tree ini intinya dia tuh tree yang si node-nya tuh gak boleh punya anak lebih dari 2. Bahasa pemrograman C, binary tree biasanya direpresentasikan sebagai struktur dengan 2 pointer, yaitu pointer untuk left subtree dan pointer untuk right subtree. Operasi yang umum dilakukan pada binary tree meliputi membuat binary tree, menyisipkan node, menghapus node, mencari node, dan traversal, yaitu melakukan perjalanan pada setiap node dalam tree. Nah, sebuah node dalam binary tree dapat tidak memiliki anak, dapat memiliki satu anak di kiri, satu anak di kanan, ataupun dapat memiliki 2 anak di kanan dan kiri. Nah, ada full binary tree, yaitu setiap node memiliki 0 atau 2 anak. Complete binary tree, semua level kecuali mungkin level terakhir terisi penuh dan semua node berada sejauh mungkin ke kiri. Perfect binary tree, semua node internal memiliki 2 anak dan semua leaf berada pada level yang sama. Balance binary tree, perbedaan tinggi antara subtree kiri dan kanan dari setiap node tidak lebih dari 1. Kemudian ada BST atau binary search tree. Itu tuh adalah varian dari binary tree di mana setiap node mengikuti aturan tertentu. Nilai anak kiri lebih kecil dari nilai node dan nilai anak kanan lebih besar.
Makanya dari 8, di kirinya itu ada 3 dan di kanannya itu 10. Karena 10 lebih besar dari 8 dan 3 lebih kecil dari 8. Nah, BST itu digunakan untuk operasi pencarian yang efisien. Kemudian ada AVL tree, adalah jenis self-balancing binary search tree di mana perbedaan tinggi antara subtree kiri dan kanan dari setiap node tidak lebih dari 1. AVL tree memastikan bahwa operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan tetap efisien. Kemudian ada red-black tree, adalah jenis self-balancing binary search tree di mana setiap node memiliki warna merah atau hitam. Aturan pewarnaan ini membantu menjaga tree tetap seimbang selama operasi penyisipan dan penghapusan. Red-black tree menawarkan kompleksitas waktu O log n untuk sebagian besar operasi. Nah, sekarang kita coba ke bagian codingannya. Nah, yang pertama ini ada untuk menginisialisasi fungsi, itu ada struct tree node, terus nanti ada juga untuk display memory analysis. Nah, yang pertama ini struktur untuk node pohonnya. Integer data tuh untuk nanti memasukkan nilai ke node-nya. Lalu ada tree node left dan right to, itu tuh untuk pointer ke child node kiri dan child node kanan. Nah, pada awalnya data sama dengan file itu tuh nanti sesuai sama yang dideklarasiin di setup. Misalnya buat node dalam kurung 1, nah berarti si integer datanya sama dengan 1. Nilai yang ada di node-nya 1. Terus left, untuk pertama kali left dan right-nya di set 0 atau tidak ada nilainya. Kemudian fungsi buat node ini tuh jika dipanggil maka akan membuat node baru. Kemudian tree node root sama dengan 0. Jadi pada awalnya root dimasukkan tidak bernilai atau masih kosong. Nah, kemudian ini skip dulu. Nah, di void setup yang pertama dideklarasikan adalah root, yaitu buat node 1. Berarti dalam node root itu bernilai 1. Nah, kemudian menambahkan child ke root left, berarti child node di kiri itu diberi nilai 2, child node di kanan diberi nilai 3. Nah, kemudian root left berarti anak dari 2, karena kan tadi 2 di kiri. Nah, root left berarti dari kiri ke kiri lagi dia tuh 4. Node-nya bernilai 4, kemudian root left right bernilai 5. Nah, yang bawahnya ini dia tuh anak dari 3, karena kan dia root right. Nah, ini root right left, dia tuh dalam node-nya bernilai 6. Nah, coba kita jalankan. Oke, lihat serial monitornya. Nah, pohon biner berhasil dibuat. Root 1, left child of root 2, right child of root 3, terus left 4, left right 5, right left 6. Nah, visualisasinya tuh akan menjadi seperti ini. 1 menjadi root, terus child node dari root adalah 2 dan 3, kemudian child dari 2, 4 dan 5. Nah, child dari 3, 6. Nah, terus tadi itu ada bagian analisis penggunaan memori dan performa. Nah, di sini tuh ada bagian fungsi untuk analisis memorinya. Nah, ini void display memory analysis. Yang pertama tuh ngitung tree node size. Jadi size of tree node yang di sini munculnya kan dia tuh tree node size-nya 6 byte. Jadi satu node tuh dia tuh pakai 6 byte. Nah, data portion
integer data size, size of integer, karena kan si node-nya diisi oleh integer, maka data portion-nya 2 byte, terus pointer portion-nya 4 byte, karena dia kan ada 2 pointer, ada left dan right. Nah, terus total memory for 6 node, atau karena kan ada 6 node ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi berarti kan tinggal 6 dikali 6, hasilnya 36 byte. Nah, memory overhead-nya tuh ada di sebelah sini. Rumusnya jadi total node dikali data size. Nah, terus nanti si data only-nya tuh total memory dikurangi data only. Hasilnya 66,7%. Oke, terus kita ke bagian algoritma tree traversal. Algoritma tree traversal merupakan proses mengunjungi setiap node pada sebuah binary tree satu kali. Dengan mengunjungi semua node didapatkan informasi secara linier yang ada di dalam tree. Algoritma tree traversal mencakup 3 metode utama, yaitu ada pre-order, in-order, dan juga post-order. Meskipun langkah-langkah yang diambil dalam setiap node memiliki metode yang berbeda, kompleksitas waktu dan memori untuk ketiganya secara umum adalah sama. Nah, kompleksitas waktunya, pembandingan antara stack dan queue. Kompleksitas waktu ON, setiap node dalam pohon dikunjungi tepat sekali selama traversal, sehingga kompleksitas waktu untuk 3 metode traversal adalah ON, di mana N adalah jumlah total node dalam pohon. Terus kompleksitas memorinya OH, H adalah tinggi pohon. Kompleksitas memori utama berasal dari stack rekursi yang digunakan untuk traversal. Balanced binary tree H sama dengan O log N, sedangkan unbalanced binary tree H sama dengan ON. Sehingga kompleksitas memori dalam kasus terburuk adalah ON. Nah, masuk ke tree traversal. Nah, ada pre-order. Dia tuh sering disebut juga depth first order karena metode ini akan menelusuri hingga node yang terdalam sebelum melanjutkan ke node yang lain. Nah, kita langsung ke codingannya. Nah, di sini kan ada bagian void pre-order. Dia tuh bakal ngeprint dulu si root, baru nge-traversal ke kiri, habis kirinya habis baru ke kanan. Nah, jadi kalau di start, nah dia tuh akan muncul 20, 18. Oh ya, sebelum itu si pembuatan tree-nya dulu. Yang pertama root-nya 20, kemudian child left-nya 18, child right-nya 19, kemudian anak dari 18 merupakan 14 dan 15, anak dari 15, oh ya, anak dari 15 itu 12 sama 13, anak dari 12 itu 10 dan 11, dan anak dari 19 adalah 16 dan 17. Nah, untuk visualisasinya dia tuh seperti ini. Jadi rootnya 20, terus tadi kan 18 sama 19. 19 cuman ada 2 anak. Terus di 18 ada 14, 15, terus lanjut ke 12 dan 13, lanjut ke 10 dan 11. Nah, tadi kan pre-order dia tuh urutannya dari 20 ke 18 ke 14 ke 15, 12, 10, 11, 13, 19, 17. Nah, kalau divisualisasiin dia tuh akan seperti ini. Nah, pertama 20, kemudian ke 18, kemudian ke 14, 15, 12, 10, 11, 13, 19, 16, 17. Nah, jadi dia tuh bakal ngeprint rootnya dulu, baru dia ke kiri. Nah, kalau udah sampai kiri yang mentok baru ke kanan. Terus cari lagi ke kiri, ke kanan, terus ke kanan,
terus dia balik lagi ke 19, terus ke kiri, terus terakhir ke kanan. Nah, terus yang selanjutnya tuh ada in order. Nah, ini tadi kan langkah-langkahnya. Kemudian ada in order traversal. Yang itu disebut juga symmetric order karena akan menerusi not dalam urutan yang mempresentasikan simetris dari tree tersebut. Nah, bagian codingannya oke, ini kita ganti dulu. Bagian in order ini di comment. Nah, clear. Kita coba. Oh ya, salah. Sorry. Ini comment ini. Nah, di clear. Nah, hasilnya dari 14, 18, 10, 12, 11, 15, 13, 20, 16, 19, 17. Nah, in order tuh kalau divisualisasiin, dia tuh akan kayak gini. Nah, jadi dia nyari dulu yang paling kiri, baru ke root. Nah, dia nyari paling kiri ke root, paling kiri ke root, baru ke kanan. Oke, kita coba yang slow aja. Nah, dia baru ngeprint kalau udah di yang paling kiri. Terus baru ke root, baru ke kanan. Ke root, ke kanan. Terus balik lagi ke root. Nah, dia cari yang kiri lagi, ke root, terus ke kanan. Nah, makanya hasilnya bisa jadi kayak gini. Lanjut kita ke traversal yang terakhir, yaitu post order, atau akan mengunjungi setiap subtree terlebih dahulu sebelum ke root. Jadi dia tuh akan mengutamakan yang di bawah dulu, baru yang di atas. Nah, untuk codingannya dia tuh yang ini post order traversal. Nah, post order not left, post order not right, baru dia ngeprint si not datanya. Jadi dia ngecek dulu yang ada di bawah, baru nanti terakhir ke root. Nah, kalau dicoba, dia tuh bakal clear. Nah, hasilnya tuh 14, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 16, 17, 19, 20. Nah, kalau visualisasinya, oke salah. Ya. Nah, visualisasinya tuh post order tuh kayak gini. Nah, jadi dia ke bawah dulu, ke sini ke 14, terus cek bawah. Nah, kalau tadi kan kalau in order dia langsung ke root baru ke kanan. Nah, kalau di post order dia dari kiri langsung ke kanan dulu baru ke root. Makanya yang pertama kali dicek yang bawah dulu. Nah, kan sampai yang paling ujung dulu baru ke kiri dulu, ke kanan dulu, nggak langsung ke root. Jadi dari kiri kanan baru ke atas. Gitu. Oke. Urutan traversal. Nah, ini tadi kalau in order tuh left, root, right. Kalau pre-order tuh root, left, right. Jadi kalau yang in order tuh ke kiri dulu, baru ke root, baru ke right, ke kanan. Kalau pre-order tuh root dulu, terus ke kiri, baru ke kanan. Nah, kalau post order tuh ke kiri, ke kanan, baru ke root. Jadi atasnya terakhir. Karakteristik performanya. Search itu time complexity-nya ON. Nah, dia tuh harus, karena dia tuh harus ngecek semua node
Kemudian insert tuh O1. Nah, O1 tuh jika posisi insertnya diketahui. Terus delete ON. Nah, kenapa delete ON? Karena kalau kita mau delete tuh, kita harus eh, nyari si node-nya ada di mana. Dan juga harus nge-restructure atau ngebentuk ulang kalau ada eh, hubungan antar node yang berubah. Traversal itu ON karena hampir mirip kayak searching, dia ngecek semua node sekali. Hey call itu ON, recursive calculation. Nah, ini perbandingan memori. Kalau array itu 2 sampai 4 byte, terus linked list itu 4 sampai 6 byte. Oh iya, ini search time-nya ON atau ON itu jika unsorted dan O log n itu jika sorted. Kemudian ada linked list 4 sampai 6 byte, search time-nya ON. Karena dia kan ngecek satu-satu. Binary tree 6 sampai 8 byte memori per elemennya. ON jika unbalanced atau tidak seimbang. Nah, O log n jika seimbang. Kemudian ada hash table, itu tuh 4 sampai 6 byte. Search time-nya O1. Lalu penggunaan binary tree. Gunakan binary tree jika data memiliki struktur hierarkis alami, perlu merepresentasikan hubungan induk anak, pengambilan keputusan dengan logika bercabang, struktur organisasi, menggunakan sistem file atau folder, menggunakan kawan evaluasi ekspresi. Nah, hindari memakai binary tree jika data secara alami linear atau sekuensial. Jadi kalau datanya sekuensial, nggak boleh pakai binary tree. Memori sangat terbatas, karena kan tadi binary tree itu makan memorinya lumayan banyak ya, 6-8. Terus membutuhkan akses acak yang cepat, struktur data sederhana dan data sudah cukup, tidak ada hubungan hierarkis. Karena kan binary tree itu sangat menggunakan hubungan hierarkis. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.